Mari kita buka video ini dengan sebuah pertanyaan singkat yang luar biasa menarik. Yaitu, bagaimana jika pada akhirnya cerita di dalam manga Boruto kini kembali diambil alih lagi oleh sang pengarang dan pencipta utamanya, yaitu Masashi Kishimoto. Menurut kalian, apakah hal itu akan mampu menyelamatkan universe Boruto dan meningkatkan pamornya kembali di dalam dunia manga anime, atau malah sebaliknya? Yare da wa. Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gua, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran terbaru dari manga Boruto chapter yang ke-80. Di mana bocoran ini bersumber langsung dari beberapa potongan panel manga versi majalahnya yang kebetulan sudah banyak beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Namun sebelum masuk ke topik utamanya, kami pun akan memberikan sebuah rangkuman singkat lebih dulu mengenai apa yang terjadi di manga ini dalam beberapa minggu terakhir. Mengingat pada chapter sebelumnya, atau tepatnya pada chapter 79, semua pembaca yang ada di dunia pun seketika dibuat gempar dengan sebuah plot twist cerita tergila sepanjang sejarah cerita Boruto. Di mana secara singkat, inti dari chapter itu kurang lebih seperti ini. Boruto dan juga Kawaki pada akhirnya bertukar nasib atau bertukar posisi setelah Eida menggunakan teknik ilahinya atau teknik dojutsu spesialnya untuk menghapus sejarah masa lalu dari Boruto dan juga Kawaki. Serta di saat yang bersamaan, Eida pun seketika langsung menulis ulang sejarah mengenai semua hal yang terjadi di dalam dunia shinobi selama lebih dari 15 tahun ke belakang. Atau sederhananya, setelah Eida menggunakan teknik dojutsunya tersebut, maka sekarang Boruto pun malah menjadi Kawaki dan Kawaki malah menjadi Boruto. Yang artinya, anak dari Hinata dan juga Naruto bukanlah Uzumaki Boruto, tapi melainkan malah menjadi Uzumaki Kawaki. Wow, gila banget ya. Tidak hanya itu, bahkan setelah Eida sudah selesai menulis ulang sejarah, maka hal yang selanjutnya dilakukan oleh Eida adalah membuat sebuah ingatan baru yang sebenarnya sama sekali tidak pernah terjadi. Di mana pada masa sekarang, semua orang di dalam desa Konoha sudah didoktrin dengan sebuah informasi baru. Bahwa Naruto saat ini sudah mati secara permanen akibat dibunuh oleh Boruto. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Boruto sekarang menjadi seorang ninja pelarian. Di mana hampir semua orang di dalam desa Konoha mulai bergegas untuk mencari Boruto dengan berbagai tujuan yang berbeda. Mulai dari menangkap Boruto hidup-hidup, bahkan sampai dengan membunuhnya. Begitulah kira-kira potongan cerita singkat yang bisa kami simpulkan dan juga sampaikan. Khususnya bagi para penggemar manga Naruto lama yang jarang mengikuti atau malah sama sekali tidak pernah membaca manga Boruto. Intinya mulai saat ini, Masashi Kishimoto langsunglah orang yang memegang kendali penuh dari serial tersebut. Mulai dari membuat cerita sampai dengan menggambar beberapa panel manga pentingnya. Jadi sudah bisa dipastikan ya, bahwa cerita terbaru dari Boruto nanti akan menjadi sangat epic. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan utamanya, yaitu spoiler terbarunya. Manga Boruto chapter yang ke-80 dibuka dengan sebuah kelanjutan cerita singkat yang ada pada episode bulan lalu. Di mana pada halaman pertamanya, kita pun langsung diperlihatkan mengenai sebuah momen pengejaran yang sangat dramatis. Karena pada satu panel yang sama itu, Boruto pun nampak terlihat sangat kesulitan untuk bisa pergi keluar dari desa Konoha demi menyelamatkan dirinya sendiri supaya dia tidak tertangkap. Apalagi saat ini Boruto pun masih nampak sangat kebingungan. Ditambah, dia pun sama sekali tidak ada niat untuk bisa bertarung sampai mati melawan semua teman-temannya. Nah, di sisi lain, Shikamaru yang saat itu masih nampak sangat terkejut atas kematian dari Naruto, akhirnya dia pun seketika langsung memutuskan untuk bertanya kepada Eida. Apakah semua ingatan yang saat ini ada di kepala mereka adalah sebuah fakta? Walaupun awalnya Eida sendiri sama sekali tidak bermaksud untuk berbuat sampai sejauh ini. Namun karena pada panel ini ada Kawaki yang terus berada di sampingnya dan terus mencoba untuk menghasut serta menekan Eida supaya dirinya bisa melanjutkan semua kebohongannya tersebut. Maka pada akhirnya Eida yang saat itu sedang dipegang lehernya oleh Kawaki seketika langsung menjawab bahwa semua informasi yang baru saja mereka dapatkan mengenai kematian dari Naruto adalah sebuah fakta. Di mana menurut sumber informasi Eida, Boruto lah orang yang bertanggung jawab atas kematian dari Hokage ke-7 alias Uzumaki Naruto. Berdasarkan hal itu, maka Shikamaru pun tanpa pikir panjang
langsung memperingati dan memberitahu semua orang yang ada di desa menggunakan sistem komunikasi jarak jauh mereka bahwa tugas utama dari para shinobi Konoha adalah untuk menangkap Boruto dan jangan sampai membiarkan dia bisa lolos. Selanjutnya kita masuk ke poin bocoran yang kedua, di mana pada sisi lain medan tempur ini, kini giliran pasukan dari tim 10 lah yang memulai aksi pertamanya. Mengingat mereka lah tim pertama yang berhasil menemukan dan juga berhasil mengejar Boruto. Oleh karena itu, tanpa banyak basa-basi lagi, satu persatu dari mereka pun akhirnya langsung mengeluarkan semua kemampuan maksimalnya tanpa ada seorang pun yang mencoba untuk menahan diri. Dimulai dari Chocho yang langsung mengeluarkan jurus pembesar tangannya untuk menutup jalur berlari dari Boruto serta langsung menghantamnya ke tanah. Kemudian disusul dengan Ino, di mana kali ini dia datang dari arah udara untuk menyerang Boruto ketika dirinya sedang lengah. Lalu ditutup dengan teknik bayangan dari Shikadai untuk mengunci pergerakan dari Boruto supaya dia tidak bisa kabur lagi. Nah, disinilah poin menariknya. Walaupun semua orang di desa Konoha sudah terkena teknik Senrigan dari Eida, namun nyatanya masih terdapat 2 orang Kunoichi yang sama sekali tidak terpengaruh dengan teknik itu. Mereka adalah Sarada Uchiha dan juga Sumire. Karena di antara semua orang yang ada di dunia itu, hanya mereka berdua sajalah orang yang sangat tulus menyayangi Boruto dan memiliki perasaan lebih kepada Boruto. Itulah yang membuat teknik dojutsu dari Eida sama sekali tidak mempan kepada mereka berdua. Oleh karena itu, demi menyelamatkan Boruto, Sarada pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung pergi menuju ke tempat Sasuke. Serta di saat yang bersamaan, Sarada pun sambil menangis seketika langsung berkata kepada Sasuke, "Ayah, ini adalah pertama kalinya aku merasa tidak berdaya. Dan juga ini adalah pertama kalinya sekaligus terakhir kalinya aku akan memohon kepadamu. Boruto bukanlah orang yang membunuh Hokage ke-7. Jadi aku mohon kepadamu, tolong selamatkanlah Boruto dan tolong bawa Boruto pergi menuju keluar desa." Melihat tangisan dan permintaan yang sangat tulus dari anaknya itu, hati dari Sasuke pun seketika langsung tersentuh. Hingga pada panel berikutnya, Sasuke pun tanpa pikir panjang lagi, akhirnya langsung melesat dengan cepat untuk pergi menuju ke tempat Boruto berada. Demi bisa menyelamatkannya dan juga membawanya pergi dari kejaran para shinobi Konoha lain. Namun tidak hanya sampai di situ saja kejutannya. Karena di satu momen yang sama ini, akhirnya kekuatan dari mata Sarada seketika ikut bangkit juga. Atau dengan kata lain, mata Sharingan 3 Tomoe dari Sarada saat ini sudah berevolusi menuju ke tingkat yang lebih tinggi lagi untuk menjadi Mangekyo Sharingan. Wow, menarik banget ya. Sampai sini kami yakin pasti banyak sekali yang bertanya-tanya, kenapa mata dari Sarada bisa bangkit padahal Sarada tidak membunuh siapapun? Tapi jika kami bahas di sini, maka jawabannya akan panjang sekali. Oleh karena itu, kami pun akan buatkan satu video khususnya yang akan membahas mengenai kelanjutan cerita dari chapter yang ke-80. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.